warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Tirta Wirawan dengan NPM 41182191210060 dari Universitas 45 Bekasi, Fakultas FKIP, Prodi PJKR, mata kuliah P3D, Pertumbuhan Perkembangan Peserta Didik, dan nama dosen pengampunya adalah Bu Yunita Lesmana. Nama tugasnya menjelaskan tentang istilah-istilah kata atau kata istilah. Pertama ada fisiologis atau ilmu faal, adalah salah satu dari cabang-cabang biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan. Istilah fisiologi berasal dari kata Yunani yang berarti fisis dan logos, artinya alam dan cerita. Metode ilmiah yang digunakan dalam fisiologi bertujuan untuk mempelajari fungsi fisika dan kimia dari biomolekul sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme secara keseluruhan. Yang kedua ada temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberikan tanggapan. Beberapa individu bertemperamen aktif, sedangkan yang lainnya tenang. Deskripsi ini menunjukkan adanya variasi temperamen. Temperamen juga merupakan kepribadian yang menentukan bagaimana Anda memberikan respon terhadap berbagai hal yang terjadi dalam hidup Anda. Biasanya temperamen adalah kepribadian yang sudah ada di dalam diri sejak Anda lahir. Yang ketiga ada kognitif. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan sesuatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contoh kognitif bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar membangun sebuah ide dan memecahkan masalah. Yang kelima ada ortogenetis. Ortogenetis adalah sebuah hipotesis biologi bahwa organisme memiliki tekanan mendalam untuk berevolusi dalam arah menuju beberapa tujuan. Karena beberapa mekanisme internal daya gerak, menurut teori tersebut, tren skala terbesar dalam evolusi memiliki tujuan mutlak seperti meningkatkan kompleksibilitas biologi. Yang keenam, filogenetik. Filogenetik adalah salah satu dari cabang biologi yang berhubungan mempelajari serta juga menentukan hubungan evolusioner atau juga pola keturunan sekelompok organisme. Sebuah klade yaitu sekelompok organisme yang melingkupi leluhur dan keturunannya. Istilah mudahnya seperti mempelajari asal-usul atau silsilah makhluk hidup yang bisa digambarkan dalam diagram silsilah yang disebut pohon filogenetik. Yang ketujuh ada diferensiasi. Nah, diferensiasi adalah proses, cara, perbuatan, membedakan atau pembedaan. Hereditas. Yang kedelapan ada hereditas, merupakan sebuah proses penurunan sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen. Hereditas bukan termasuk ke dalam penurunan berupa tingkah laku, melainkan lebih ke arah penurunan bentuk atau struktur tubuh dari makhluk hidup, sehingga antara induk dengan keturunannya memiliki kemiripan atau serupa. Yang kesembilan itu ada artikulasi. Artikulasi adalah perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. 10. Integrasi. Integrasi adalah pembaruan sistem interaksi sosial. Integrasi adalah proses yang dinamis dan terstruktur. Berbagai perbedaan yang ada bisa disatukan dengan sebuah integritas untuk mencapai sebuah tujuan. 11. Intelek berasal dari kata bahasa Latin intellegere yang artinya memahami. Integregere berasal dari kata inter yang artinya diantara, dan legere yang artinya mengumpulkan, memilih, mencerap, dan membaca. Terdapat beberapa pengertian mengenai intelek yang dapat dipahami dalam 3 artian. Pertama, intelek sebagai kemampuan kognitif, kemampuan mengetahui dan dilawankan dengan kemampuan mengendaki serta kemampuan merasa. Yang kedua, intelek adalah fungsi rasio yang menjadikan ide, konsep, abstraksi menjadi kemungkinan yang realistis. Ketiga, intelek adalah kemampuan untuk mengetahui, mengerti secara konseptual dan menghubungkan apa yang diketahui atau dimengerti. 12. Konsepsi. Konsepsi adalah pengertian atau tafsiran seseorang terhadap suatu konsep tertentu dalam kerangka yang sudah ada dalam pikirannya. Dan setiap konsep baru didapatkan dan diproses dengan konsep-konsep yang telah dimiliki. Konsepsi yang dimiliki seseorang pada dasarnya akan berbeda dengan konsepsi orang lain.
dikarenakan konsepsi yang dimiliki seseorang berbeda-beda sehingga menimbulkan cara pandang atau penafsiran yang berbeda juga. 13. Intra. Intra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata intra adalah di dalam. Arti lainnya dari intra adalah bagian dalam. Intra itu mengacu pada suatu yang berada di dalam, sementara inter mengacu pada hubungan sesuatu dengan yang ada di luarnya. Oke, yang ke-14 ada sporadis. Sporadis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan penyebaran tumbuhan atau penyakit di suatu daerah yang tidak merata dan hanya dijumpai di sana dan sini. Arti lainnya dari sporadis adalah tidak tentu. Yang ke-15 ada instability atau ketidakstabilan. Perkembangan membuat kehidupan individu menjadi tidak stabil sehingga membuat penyesuaian diri tidak pernah selesai. Nah, intinya instability artinya adalah ketidakstabilan. Yang ke-16 ada holistik. Holistik yaitu antropologi yang tidak melihat manusia biologi dan manusia sosiobudaya secara terpisah-pisah, melainkan sebagai satu kesatuan fenomena biososial. Diartikan sebagai cara pandang yang menyeluruh atau secara keseluruhan. Yang ke-17 ada psikososial. Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial menunjuk pada hubungan yang dinamis antara faktor psikis dan sosial yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ke-18 ada inflasi. Inflasi adalah kemerosotan nilai uang karena cepatnya peredaran uang kertas sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Yang ke-19 ada kemoterapi. Kemoterapi adalah pencegahan dan penyembuhan terhadap suatu penyakit dengan memasukkan bahan kimia ke dalam tubuh. Yang terakhir nomor 20 ada otodidak. Otodidak adalah orang yang belajar sendiri tanpa adanya bantuan guru, mentor atau dosen atau pelatih lainnya dan lain-lain untuk menguasai bidang tertentu. Oke, sekian dan terima kasih untuk dosen pengampu P3D Bu Yunita Asmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.